Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Bapa akan pemeliharaanmu, cinta kasih dan sayangmu yang telah kami rasakan pada hari-hari yang telah lalu. Pemeliharaanmu, pertolonganmu, semuanya terindah. Nafas yang masih kau berikan, kiranya untuk ke depan kau lanjutkan itu semua ya Bapa di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur akan ibadah pada sore hari ini. Kiranya kau kuduskan, kau sucikan kami semua ruangan ini agar ibadah ini boleh lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua dilakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, sebagai pelayan WL, singer, dan juga untuk persembahan, dan juga untuk pemberitaan firman kebenaran-Mu ya Bapa, dan juga untuk warta yang akan kami lakukan untuk ke depan, juga untuk Pak Wi yang akan menutup ibadah ini. Kiranya kau berkati kami semua ya Bapa, sehingga semuanya dapat lancar hanya untuk kemuliaan-Mu. Biarlah ibadah ini ya Bapa sekali lagi jadi hanya untuk kemuliaan-Mu, dan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Mungkin yang bertugas biar duduk di situ ya. Yang bertugas biar duduk di situ. Ya, si bertugas enak di situ aja ya. Terima kasih. Bisa boleh. Tapi dari tadi kayak siapa yang nyanyi. Dan juga selamat sore Ibu Bapak Kembar Abraham, selamat datang. Terima kasih, mari kita berdiri, kita menyanyikan Ku Bawa Hidupku Sekarang.
surga. Pada sore ini Tuhan, kami berkumpul di sini Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Juga mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Ku percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang hadir di sini ya Tuhan tambah cinta akan Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Kalau memang di ruangan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan, Kau cabut di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau membimbing kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami yang tiada sempurna ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tetap berdiri, nyanyi yang kedua, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan gembira dan sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Gunung dan bersorak memuja, dan pohon-pohon bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian ini berkumpul dan memuja Dia. Dengan senyum dan muka yang gembira. Lapangkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, cabut hadiah namanya. Dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Silakan duduk. Gimana Bapak Ibu semua, sukacita? Sekarang waktunya saya kasih kesempatan bersaksi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyaksikan begitu besarnya cintanya Yesus kepada saya dan mengasihi agar memberi semua bisa menguatkan imannya mendengarkan kesaksian ini. Ini sudah pernah saya saksikan, tapi ya saya ulangi biar yang lain yang belum tahu ya. Waktu ada apa itu ibadah wilayah itu saya di telepon sama Pak Wi, di WA sama Pak Wi, khususnya ini ada apa ibadah wilayah
di Gempol. Gimana? Terus Pak itu mengatakan untuk konsumsi ya, maaf. Terus saya ini sudah nggak punya apa-apa ya. Terus Pak Wi bilang gitu, tapi saya mengimani, bilang iya, itu dia siap, dia bilang itu. Terus waktu itu saya terus setengah 6 keluar dari, saya masih di Bumiayu itu, keluar ke Gempol itu naik angkot kebablasan, biasanya turun rumah sakit Islam, tapi saya amblas sampai Tongan. Terus Tongan saya turun jalan kaki sampai Kasen, terus ketemu kok saya ngeliat Budin jalan saya pakai tongkat itu keremek gitu ya. Terus saya gini, wah Budin sudah tua seperti itu, jalannya masih sehat, masa saya kalah? Terus Tuhan berilah saya kekuatan, kesehatan, saya jalan kaki sampai Sukun. Puji Tuhan itu ya, cuma itu Tuhan. Tapi saya di jalan tuh gini, Tuhan gimana ini, saya sudah nggak punya apa-apa, nanti masak di mana, terus gimana, terus saya ngeremeng-ngeremeng, ada telepon dari Cik Kim nelpon saya, Bu, apa lo kok di WA sama Pak Wi? WA apa? Terus tak kirim lah wacon. Terus saya baca, yo ayo teko ae, ayo datang, jangan kulik-kulikan, saya bilang gitu. Terus ayo datang saja, nggak baik kalau kurik itu. Ya wes, juga kene. Terus saya bilang, Tiki, saya mau masak tapi nggak punya dandang, nggak punya kompor, saya bilang gitu. Soalnya dandang saya sama kompor saya jual. Bukan maaf, bukan dibuat makan loh ya. Karena saya waktu itu dihubungi anak saya suruh pulang ke Surabaya gitu loh. Masa mau bawa gitu, wong di sana ya ada gitu. Terus sekarang itu saya apa itu? Ya dandang, ya meser, ya apa itu setrika sudah saya jual semua. Tiba-tiba sekarang saya butuh. Karena saya sudah enggak di Bumiayu sekarang. Puji Tuhan saya ngekos sekarang di Gadang Gang 4. Terus itu tadi ya gini, ada saudara saya yang dipanggil Tuhan, namanya sama saya, Sumiati Bumiayu. Saya juga Sumiati Bumiayu. Saya jalan kecil, tapi orang-orang tuh bingung, kaget dikira saya yang dipanggil Tuhan. Terus saya tak teleponnya sih, terus telepon saya angkat. Terus orang-orangku surah gitu loh, surah. Lah ini orangnya bukan ini, yang mana yang meninggal Jalan Bayem, saya bilang gitu. Yang meninggal Jalan Bayem bukan saya. Sumiati ini Sumiati yang sehat, yang kuat, yang semangat. Amin. Saya mengucap syukur dan terima kasih Tuhan sudah menjawab doa saya. Saya sekarang Pak Wi, saya sekarang di Gadang Gang 4, Pak Wi. Mantap. Saya ini tadi sudah dijemput ke Surabaya, dibawa mobil, bilang gini saya. Terus pokoknya saya alasan sing nggak enak-enak supaya nggak jadi gitu ya. Karena saya melihat orang-orang itu kok baik-baik sama saya, gitu. Terus apalagi Pak Jep kalau mau jemput, tak jemput, tak golei, gak apa-apa. Puji Tuhan. Terima kasih. Kesaksian yang luar biasa. Nasi ya Opo. Maksudnya uang dandang yang malah kenyot Pak. Yang semua dijual itu malah kenyot, malah yang tadi kan nggak bisa masak. Terus siapa? Nggak bisa masak, Kan nggak ada dandangnya, ketemu Cikim. Dari mana nasinya? terus tadi Cikim yang ngasih ya apa itu wes masak di sini, ditimbang kok beras wes masak di sini. Terus saya mau keluar, mau kemana? Beli gula buat teh. Terus nggak usah, dikasih Cikim. Kebetulan Cikim itu orangnya baik loh. Kuriang nggak suka. Soalnya gini, kemarin itu saya mau pulang
pulang itu anu ciki aku ambek ndelok ndek gang 4. Naik apa? Ya naik anu angkot apa? Angkot tapi nih oper gitu. Terus akhirnya ciki manggil anaknya suruh apa nganter saya gitu. Antarkan Bu Sumiati, kasihan sudah tua katanya. Loh saya ini sudah tua tah? 17 loh saya. Ya, amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih, puji Tuhan. Siapa lagi yang mau bersaksi? Kalau tidak ada saya sendiri. Terima kasih, puji Tuhan. Saya waktu ikut rapat di UAI kan saya bilang sama Pak Mi, maaf saya ada pesanan 120 dos. Tapi memang Tuhan itu nggak boleh ya saya absen. Ternyata saya bikin rolltar itu sampai 10 kali nggak jadi. Terus saya gini, aduh mati kon sekali bikin itu 15. Saya diem aja. Terus teman saya tuh gini, opo odol, kalau manggil saya kan mindul. Katanya, opo odol, embo nih, kue lo biasanya gampang, saja aja 1, 2, 3 gitu. Terus saya, Tuhan maaf ya memang saya ini lagi ada pesanan, tapi kok seperti ini, saya bilang gitu. Sudah telur habis banyak, nggak jadi. Terus saya gini, walah memang Tuhan tuh nggak boleh ya saya absen, waktu itu ada rapat yang penting. Ya saya kan nyelakno apa pesanan, soalnya besok itu harus diambil gitu loh. Tapi saya percaya Tuhan tuh pasti bantu saya walaupun apapun yang terjadi. Terus saya besoknya bikin lagi jadi. Oh Tuhan terima kasih ya Tuhan, sungguh baik. Saya percaya Tuhan tuh ada di mana-mana. Sekian, terima kasih. Mari kita berdiri. Sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan Pak Bimbing. Bukan.
sejenak, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa atas segala anugerah-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga kami bisa kembali beribadah di tempat ini untuk memuji dan memuliakan kebesaran-Mu ya Bapa. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Semoga Roh Kudus senantiasa menyertai kita agar firman-Nya kami dengar tidak sia-sia, melainkan mendapatkan tempat yang terbaik di hati kami, dan semakin menguatkan iman kami untuk meningkatkan pengabdian kami kepada-Mu ya Bapa, serta pelayanan dan kasih terhadap sesama. Dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari kebenaran-Mu ya Bapa, dan berkatilah pula kami yang akan menerimanya. Dan apabila ada roh-roh jahat yang akan mengalihkan perhatian kami, akan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Semua ini kami panjatkan kepada-Mu dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar ya Bapa. Amin. Kami silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya, saudara sekalian. Apa haleluya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Situasi apapun ya, dalam kondisi entah bising di lingkungan sini kan, atau alat musiknya ada trouble, tapi hati kita bersuka cita. Amin. Karena apa? Karena kita adalah umat pilihan. Kita adalah anak-anak raja. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Abraham. Saya ini berasal dari Ngawi ya sebenarnya ya, karena orang tua saya adalah pendeta dan saya anak kedua dari Pak Daniel, namanya Daniel Hadi Sutrisno, itu papi saya. Dan saya juga terus dipakai Tuhan juga untuk melayani. Tapi saya juga nggak full time karena memang belum waktunya saya untuk meneruskan gerejanya papi saya. Saya part time. Saya lagi sekarang kerja juga, bisnis juga. Saya juga melayani di beberapa gereja-gereja yang papi rintis. Kebetulan kami dipercaya, kami saya adalah pendiri sinode Gereja Pelayanan Kristen. Saat ini Gereja Pelayanan Kristen adalah gereja yang menaungi beberapa denominasi yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa denominasi akan menjadi pemecah. Yang menjadi satu persatuan adalah kita adalah sama-sama satu tubuh Kristus. Amin. Saya sangat bersuka cita ya mendengarkan kesaksian dari tadi Ibu, dengan penuh kesederhanaan, dengan apa adanya. Itulah yang dimau Tuhan. Kita percaya nggak bahwa kita saat ini kita dirancang Tuhan untuk kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Saat ini kalau kita memang dipercaya Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah, pasti hidup kita melakukan kehendak Allah. Apakah saudara saat ini merasa bahwa saudara adalah milik Tuhan? Kalau kita milik Tuhan, pasti kita patuh kepada firman Tuhan. Karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Buat apa kehidupan kita yang kita jalani ini kalau kita tidak memiliki suatu kepastian di depan bahwa kerajaan Allah, bahwa surga itu akan menjadi milik kita? Apakah saudara saat ini percaya bahwa firman Tuhan dan kerajaan Allah itu benar-benar ada di dalam hidup saudara? Amin. Pegang firman Tuhan jadi suatu pedoman kehidupan. Tanpa ada firman Tuhan di dalam hidup kita,
sia-sialah pekerjaan kita, sia-sialah kehidupan kita. Banyak tokoh-tokoh di firman Tuhan seperti Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana kehidupan menjadi seorang murid Yesus, bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus. Pasti harus menyangkal diri, memikul salib. Semua yang kita jalani, semua ini kita percaya pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Tidak ada yang tidak diberikan, pasti. Saya juga punya pengalaman pribadi di dalam hal mengikut Yesus. Juli tahun 97 juga saya mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saya. Sehingga saat ini saya tidak pernah takut menghadapi kehidupan apa yang terjadi. Saya nggak akan khawatir tentang apa yang ada di depan saya. Pada saat saya lemah, pada saat saya mulai memikirkan kekhawatiran itu, saya melihat dan saya mengingat bahwa Tuhan Yesus menyertai kehidupan saya. Masing-masing di antara kita pribadi ini semua pasti memiliki pengalaman pribadi. Kalau saudara tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara minta kepada Tuhan. Seperti ibu tadi sharing tadi juga pengalaman pribadi. Saya percaya masing-masing kita pasti punya. Amin. Kita harus yakin. Buat apa kita mengikuti Yesus tapi kita tidak memiliki keyakinan bahwa kita memiliki surga atau menjadikan tujuan hidup kita ini tidak jelas. Buat apa? Saya kan sedikit membaca ya di kitab Lukas 14 ayat 15 sampai 23. Ini cerita ya. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Tapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang dari situ masuk karena rumahku harus penuh.'" Kalau saudara melihat dari cerita ini, kita melihat karakter ini tentang perumpamaan kerajaan Allah. Perumpamaan suatu kerajaan Allah, di mana di tempat rumah Tuhan ini kita adalah surga, dan Tuhan ini adalah Bapa kita. Undangan sudah dibagi, berarti undangan sudah dibagi sebelum waktu acara kan pasti. Apa yang saudara lihat dari beberapa cerita ini tadi? Alasan apa? Aku barusan membeli lahan, ya kan? Artinya apa? Materi kan? Sesuatu yang mengikat di dalam kehidupan. Aku barusan memberi 5 pasang sapi kebiri. Aku ingin melihatnya gimana? Artinya juga fokus pada pekerjaan. Yang satu lagi, aku barusan menikah. Alasan yang memang pada saat itu pernikahan adalah sesuatu momen yang kadang harus kita nikmati pada waktu pertama.
Tapi itulah kehidupan manusia yang sering kita lakukan sendiri, kita tidak sadari bahwa kita sering banyak alasan untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Apa yang kita lihat karakter Tuhan? Di sini Tuhan mau supaya, tadi digambarkan pada undangan itu adalah sebenarnya orang Israel ya, tapi akhirnya undangan itu diberikan kepada orang-orang cacat, orang-orang miskin, dan semua termasuk kita. Kita ini sebenarnya bukan undangan. Yang masuk dalam bilangan kerajaan adalah orang yang ditetapkan, yaitu umat pilihan Tuhan, yaitu Israel. Kita bersyukur, kita diundang masuk di dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan sangat ingin supaya surga itu penuh. Tertulis loh di sini. Tuhan nggak mau ada surga, ada tempat yang kosong. Ayo penuh. Artinya apa? Tuhan nggak pingin semua orang itu masuk neraka. Nggak pingin. Tuhan mau surga itu dipenuhi. Tuhan nggak mau. Tuhan mau supaya kita semua diselamatkan. Saudara masih ingat waktu peristiwa orang kaya dan seorang yang miskin, Lazarus. Tuhan masih ada, orang kaya masih ngerayu sama Tuhan. Masih ada, tolong 5 saudaraku yang di sana aku mau ngasih tahu. Gak bisa. Ada jurang yang sangat dalam, yang tidak bisa. Antara surga dan neraka jauh sekali. Tidak bisa. Waktunya sudah habis. Kesempatan kita adalah saat ini, selama kita masih hidup. Saya juga diberi kesempatan. Saudara juga diberi kesempatan. Mungkin secara umur saya masih muda, tapi bisa saja sudah besok mati. Jadi setiap saat kita harus siap sedia. Setiap saat kita harus siap kapan kita dipanggil Tuhan. Amin. Hiduplah seakan-akan besok mau mati. Saya pernah mendengarkan suatu firman dia seperti ini. Hiduplah seakan-akan besok mau mati. Artinya apa? Kalau kita udah mati kan sudah selesai. Kita udah gak bisa lagi memperbaiki kehidupan kita. Selesai ya selesai, sudah. Apakah kita hidup ini benar-benar diakhiri menjadi suatu orang yang berkenan kepada Tuhan, mengakhiri pertandingan yang baik? Bahkan kadang ya, karena Tuhan mengasihi saudara, di sini tertulis apa? Paksalah. Gila kan? Ini luar biasa ini. Aku kagum loh dengan cara Tuhan. Kadang kita dipaksa sama Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Hebat gak pola pikir karakter Tuhan? Kalau kita mempelajari ini, karakter Tuhan luar biasa. Tuhan mau kita semua ini masuk kerajaan surga. Caranya apa? Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang paling simpel firman Tuhan seperti apa ya saudara dia? Kita percaya nggak bahwa kanan kiri kita semuanya adalah keluarga? Kristus adalah kepala dan kita semua adalah tubuh Kristus. Ada yang kaki, ada yang tangan, ada yang telinga, ada yang mata. Semua memiliki peran masing-masing. Dan kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita itu adalah keluarga Tuhan. Kalau kita merasa kita keluarga, boleh nggak kita marah dengan saudara-saudari kita boleh nggak? Nggak boleh, jangan. Kita menyakiti. Kita harus kasih sayang, kasih Kristus harus ada di antara satu dengan yang lain. Dengan apa? Hal yang simpel yang kita bisa lakukan adalah kita menyapa dulu. Simpel, hai, gimana Kak I aku lihat, atau gimana C aku kok lihat kamu hari ini kok sedih, ada apa? Ada waktu nanti malam kita ngomong ya, kita makan yuk, kita ngomong yuk, ada masalah apa? Itu kan namanya care, peduli. Apa sudah lakukan? Di data telepon saudara ini banyak teman-teman saudara, entah dulu alumni kuliah di mana, sekolah di mana. Apakah saudara pernah telepon ngajak dia untuk saudara ngajak dia untuk studi Alkitab? Pernah nggak saudara ngajak dia?
Padahal di kitab Matius katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah dia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan, yang telah aku ajarkan. Dan kita pegang satu yang paling pokok di dalam terakhir, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita disertai Tuhan kok, jangan takut. Situasi apapun jangan pernah takut, karena Tuhan menyertai kita, itu pasti. Tapi lakukan dulu apa yang mengharapkan Tuhan. Apa itu harapan Tuhan? Ingat waktu perkataan Simon Petrus. Yesus kepada Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku? Sampai berapa kali? 3 kali. Artinya Yesus serius gak masalah? Serius. Gembalakanlah domba-dombaku. Banyak tuwean tapi pekerja sedikit, nggak ada yang mau. Saya pun juga kadang males. Ini terus terang aja, saya ini anak hamba Tuhan. Papi saya itu pendiri sinode. Sekarang cabang kita hampir mungkin 200 sampai 300 gereja. Ada yang besar, ada yang kecil. Pusatnya di Kota Ngawi, Jalan Jenderal Panjaitan 21. Tapi saya suruh melayani, lanjutin pelayanan di Ngawi. Kadang saya banyak alasan. Saya malah kerja. Saya kerja di bank. Lama saya kerja di bank. Istri saya juga orang bank di Standard Charter. Saya di SBC. Terus pindah di bank ekonomi, pindah lagi. Sekarang di keuangan. Saya juga usaha. Cece saya di sini, Dr. Marsudi, Dr. Yunita itu cece saya kandung. Dokter spesialis penyakit dalam, namanya Yunita. Dia juga mau membantu orang dalam hal kalau orang kesusahan ya dia bantu juga. Kakak saya di sini, anaknya di Brawijaya, anak saya di Brawijaya kedokteran juga. Kita diberi Tuhan untuk menjadi murid-murid Yesus adalah untuk menjangkau jiwa. Harus kita lakukan. Jangan pernah kita berhenti untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi hidup kita. Karena Tuhan sudah memberikan kerajaan kekal. Paling kita sengsara berapa lama sih? Paling usia manusia paling sampai 120 tahun bisa nyampe. Nggak lama kan 120 tahun itu. Sekarang yang sudah 60, 70, 80 tinggal berapa tahun. Ayo kita terus semangat. Jangan pernah kendor. Biar kanan kiri ada situasi apapun, tekanan banyak. Kadang kata-kata orang kadang sakit kita dengar. Kadang orang kanan kiri, kadang ada yang tidak peduli dengan kita. Tapi kita terus, Tuhan mau kita harus mengasihi. Lakukan bagian kita, kasihi dia. Karena Tuhan mau hidup kita sesuai dengan standar Tuhan. Amin. Adalah kudus, sebab aku kudus. Standar Tuhan tertinggi itu. Kesuksesan yang benar bukan karena kita memiliki gelar yang besar. Kakak saya S3, spesialis penyakit dalam, juga sekarang konsultan geriatri UGM. Jadi S3-nya dokter. Saya juga sekarang kuliah S3 di KDC Jogja. Tapi buat apa saya punya gelar? Gak penting. Saya mending gak punya gelar, tapi masuk surga. Buat apa kita memiliki gelar? Nggak perlu. Tapi kalau kamu mempunyai gelar, ya kamu lakukan itu untuk pelayananmu apa? Saya kuliah pun karena saya ngurusin sinode, karena banyak pendeta-pendeta kita dokter, dan saya harus menandatangani melatih pendeta yang dokter. Masa saya sarjana ekonomi, dan saya harus kuliah. Saya sebenarnya nggak butuh kuliah, saya paksa kuliah, saya capek. Disertasi ini sekarang capek. Ini terus terang manusia daging saya berontak, nggak mau aku kuliah, capek sampai tua gini kuliah terus. Ya karena pendeta-pendeta banyaknya doktor. Masa saya tanda tangan ke Dirjen Mas Kristen atau memberikan SK pendeta kepada ini, itu saya tanda tangannya sarjana ekonomi, kan dia dokter kok. Saya malu dong. Bukan malu, secara ini kan nggak sesuai kayak gitu. Sehingga saya terpaksa sekolah, padahal capek. Tapi kalau ini tugas pelayanan saya lakukan, tapi saya harus humble, saya harus rendah hati. Saya nggak ada apa-apanya, saya nol. Biar Kristus semakin besar dan saya semakin kecil, seperti Yohanes. Secara populer, Yohanes Pembaptis dengan Yesus itu populer Yohanes benar. Tetapi Yohanes
melepaskan kasut pun aku tidak layak. Rendah hati, kita nggak ada apa-apanya. Kita itu adalah manusia yang tidak ada apa-apa. Seperti bunga rumput yang benar layu. Tidak penting hidup kita ini sebenarnya. Maksudnya kita jangan sombong, jangan merasa aku ini penting, aku ini dibutuhkan orang banyak. Kalau nggak ada aku sepi ini persekutuan. Jangan pernah berkata gitu. Aku melengkapi karena aku mengasihi. Aku melakukan karena Kristus telah mati buat aku. Harusnya aku mati karena aku berdosa. Dan upah dosa adalah kematian, maut. Kita harusnya mati semua. Tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan kita. Satu pun di dunia tidak ada yang sempurna. Amin. Kita telah disempurnakan oleh kuasa Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh dari dosa. Itulah yang harus kita yakini sebagai murid Kristus. Jadi saya saat ini ya bersama saudara sekalian ini saya hanya menguatkan. Karena saya juga menyampaikan firman ini juga untuk diri saya sendiri. Karena firman Tuhan seperti pedang bermata dua, nusuk saudara, nusuk saya, pedangnya. Saya juga belajar, saudara juga belajar. Saya nggak merasa saya paling baik atau saya paling sempurna, nggak ada. Kita saling menasihati. Kalau saya salah, nasihati. Di Ibrani tuliskan apa? Hendaklah kamu satu dengan yang lain saling menasihati. Kalau saudara melihat kanan kiri saudara, misalnya adalah saudara, ada sebelah saudara ini lagi dia membicarakan suaminya. Katakan, oh suamiku tuh gini. Gimana sikap saudara sebagai seorang sahabat? Gimana? Minta konseling sama brother. Ayo aku arahkan yuk untuk suamimu bisa belajar Alkitab atau dia belajar tentang kebenaran. Kebiasaan saya kalau konseling, saya nggak mau brother sama sister, nggak mau, karena saya menjaga hidup saya, karena saya bukan orang yang sempurna, ya kan? Saya juga menjaga hidup saya. Kita harus tegur dengan kasih. Aku kok merasa ya, Cece tadi ngomongin suami seperti ini. Ayo kita belajar Alkitab. Ayo kita melihat bagaimana standar yang sempurna yang Tuhan mau. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Harus mengasihi. Jangan malah menambah malapetaka. Jangan juga menambah gosip. Tetapi kita harus saling menutup. Kasih menutup segala dosa. Mari kita sama-sama anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan. Kita semua adalah anak-anak raja. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kita yakin bahwa kita adalah milik Kristus. Sebenarnya catatan saya ini banyak sekali, tapi saya nggak mau cerita tentang banyak hal. Saya ingin supaya kita semua ini menjadi tanah liat. Saat benih itu jatuh, saudara, bisa benih itu tumbuh. Jadi firman Tuhan tidak tertabur sia-sia. Seperti doa tadi, firman Tuhan tertabur supaya tumbuh. Seperti pohon di tepi aliran air yang berbuah pada usia. Yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Kita harus saling menguatkan. Kita harus saling mendorong, membangun satu dengan yang lain. Kita adalah keluarga. Kita tidak ada sesuatu yang lain yang kita bentengi di dalam hal jabatan kah atau materi kah, nggak ada. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita tidak ada perbedaan dalam hal level apapun. Tetap kita adalah sama-sama tubuh Kristus yang satu dengan yang lain, harus saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendorong di dalam pelayanan Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini dulu ya, sampai di sini. Kiranya kasih Tuhan memberikan saudara semangat dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan
menyerahkan segala kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Firman-Mu tiada tertabur dengan sia-sia, tetapi mendatangkan berkat buat keluarga semua yang ada di sini. Kami adalah biji mata Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa kepunyaan Allah. Kami tidak akan takut tentang hari depan kami. Kami percaya Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Karena rancangan-Mu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami tidak akan khawatir tentang apapun yang kami makan, minum, dan pakai. Karena itu semua akan dicari bangsa di dunia, tapi kami akan mencari Engkau. Kami akan terus fokus pada pelayanan Tuhan, yaitu mengerjakan keselamatan-Mu dengan takut dan gentar. Buat hati kami terus patuh akan firman-Mu, dan firman-Mu tiada tertabur dengan sia-sia, tetapi bertumbuh dan berbuah. Dan pada buahnya ini Bapa, kami menghasilkan buah-buah yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami jauh daripada sempurna di dalam tangan Kristus Yesus kami berdoa. Yang beriman katakan amin. Waktu kami serahkan. Terima kasih Pak Abraham. Biarlah firman itu menguatkan kita lebih sayang sama Tuhan. Tuhan juga sayang, lebih sayang dari kita. Terima kasih. Itulah waktunya kita beri persembahan. Mari kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan saya sangat bersyukur mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Saya percaya pasti tumbuh di dalam hati kami, bisa menjadi berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bentar lagi kami akan memberikan
persembahan berkat darimu ya Tuhan, dan tangan-tangan yang akan memberikan Kau kusucikan, Kau kuduskan, dan memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus, juga persembahan ini akan menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Tangan-tangan yang mengelolanya, saya percaya kita bercampur tangan sehingga dikelola dengan baik ya Tuhan. Terima kasih. Doa dan permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita tetap nyanyi. Terima kasih Tuhan. Ya, shalom. Sebelumnya terima kasih buat kehadiran Pendeta Abraham, juga Evangelis Fortune sama istri ya. Kehadirannya luar biasa ya. Terus kembali lagi, ini mohon maaf, musiknya ini mungkin lama tidak dipakai. Jadi kan kita waktu itu kan pakai keyboard terus ya. Nah, terus dipakai, nggak tahu. Mungkin ada satu yang kurang benar ya. Mohon dimaafkan ya. Terus yang kedua, saya akan mengundang tadi firman tadi, kembali lagi saya yakin bahwa selalu firman itu membawa komunitas ini makin bertumbuh. Dengan apa? Saya tidak pernah ada janjian. Hari ini pun saya tidak pernah janjian sama Pak Pendeta Abraham untuk temanya kasih ini pendeta, enggak ya, tidak ada ya. Tapi benar-benar mengenal. Yang pasti apa? Kita diingatkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita harus apa? Melayani. Terlebih lagi tadi diomongin tadi, kita harus punya prinsip, besok itu kita akan mati. Ojo ngenteni. Ya, sering-sering kan saya ngomong kita nggak ada kontrak sama Tuhan. Kita nggak ada teken untuk diambil umur piro. Itu benar-benar ini tadi dibawa benar. Bahwa kita ini mikir aja sekarang meneh loh, kita mati sudah. Sudah kalau punya pikiran seperti itu wis salah. Pikiran fokus ke Tuhan, fokus ke melayani. Ya saya berpuji Tuhan, saya bertemu dengan Pendeta Abraham ini. Saya anggap ini seorang pengusaha yang berarti pendeta. Ini juga ada Evangelis Junaidi juga. Saya yakin ini pengusaha yang punya hati pendeta, yang mikirnya kerajaan Allah, tidak ada kerajaan dunia. Itu saya yakin. Kalau saya pun juga pengusaha, tapi masih diusahakan. Ya, masih diusahakan. Tapi saya tetap rindu untuk membawa jemaat lansia ini jangan lupa melayani. Tadi ini kita benar-benar semua diingatkan, termasuk saya. Kita tidak ada cukup waktu untuk menyemangati Tuhan. Kita tidak ada waktu cukup untuk melayani, tidak ada. Sampai setiap minggu saya bukan kengangguran, saya bawa sebagian jemaat untuk tak ajak melayani. Mungkin ada pemikiran gak izin awakmu bawa lansia sih, pasti mereka makan semua ya kan. Malah sekarang akhir-akhir ini saya sampai kaget ya. Setiap ada undangan, saya selalu kirim ke Pak Matius omongannya ya Pak Pendeta. Pak Wijaya bawa personal berapa? Pak Wijaya mobilnya berapa? Pak Wijaya bawa jemaat berapa? Itu loh.
saya yakin ini makin terbawa. Dalam arti apa? Saya rindu bahwa jemaat ini beda. Saya bukan mau banding-bandingkan dengan gereja lain atau PD-PD lain. Yang pasti di sini bukan PD, bukan gereja, di sini komunitas yang saya bawa untuk melayani, yaitu bedanya. Ya, kadang ada orang ngomong tuwek-tuwek kok dilayani, ada lagi pembaruan sekarang, mulai loro, mulai gak kuat fisik. Itu pasti. Namanya tadi apa? Tadi diingatkan tadi. Setiap kita mau mengalami proses melayani, pasti ada ganjalan, pasti ada batu halangan yang besar tadi. Itu pasti, wis. Nah, tapi kan selalu saya ingatkan, fisik harus dijaga. Ya kan, sekarang saya ajak giliran. Saya paham, tapi yang saya rindukan ini Tuhan kenal dengan kita ini bukan hanya cukup kenal, tapi Tuhan itu makin dalam. Ya seperti kesaksiannya Bu Sumiati, sebenarnya saya bisa meluruskan aja kemarin itu membahas tentang satu firman yang waktu itu saya dibawa untuk saya rencanakan firman, tapi saya dibawa dengan kesaksian Bu Sumiati yang benar-benar kita sudah connect imannya, nggak duwe opo-opo ini. Ngono tak supi Bu Sumiati, masa masih iya buantel. Iya, itu loh iman. Sangat sederhana tadi Pak Pendeta Abraham menerangkan bahwa itu sangat sederhana. Bu Sumiati cuma iya tok, padahal gak ono dandang, berhasil gak ono, sik mikirno gula bisa naik. Itu loh luar biasa. Tapi Tuhan membawa apa? Ditemukno sama Butin. Tahu ya Butin ya, sing jalani tunuk-tunuk ya. Itu mengingatkan dia apa? Itu pun sudah prosesnya dari Tuhan mengingatkan. Lho iki lho tuwek lebih tuwek awakmu sik koyo ngene. Imannya makin bertumbuh. Ketemu Cikin, beres kabeh sama Tuhan. Beras kate tuku, gula kok tuku enggak? Aku telepon Cikin enggak. Nah itu loh prosesnya Tuhan. Simple, Tuhan bawa itu simple sudah. Kalau kita benar-benar tulus, kalau kita benar-benar punya iman yang luar biasa, wis penyertaannya sudah. Enggak butuh beras, enggak butuh tuku dandang, ya. Sudah semua ya. Kemarin juga makan. Ini saksinya Bu Yayi sama Pak Matius ya. Nah ini benar-benar harusnya saksinya seperti itu ya, tadi terputus ya tapi ya seperti itu. Jadi benar-benar iman itu dibawa kita ini benar-benar melayani. Salah kita tulus pasti ada jalan. Ya, saya berterima kasih sekali buat Pak Abraham yang ini benar-benar mengingatkan saya, juga mengingatkan jemaat untuk lebih lagi melayani ya. Di sini sebagian ada pelayan-pelayan Pak. Jadi saya punya komunitas. Saya membentuk yang orang mungkin menganggap ini ya opo to wijane wong tuwek kok digayakno satu misi visi yang untuk melayani. Tapi selama hampir saya rasa ini 3 tahun benar-benar ada perubahan. Saya tidak bisa merubah orang itu langsung total, apalagi lansia tidak bisa. Tapi perlahan ada perubahan. Mereka akan rindu melayani. Sekarang saya ngomong, minggu pelayanan di Kepanjen, di Jombang, di mana? Wah, langsung cepat berebut mereka untuk daftar. Nah itu luar biasa. Ya saya rindu yang misi visi, tidak usah ke depan, cuma bangkit berdiri aja. Saya minta tolong Pak Abraham untuk doa lagi buat mereka agar semangat mereka lagi melayani. Yang misi visi ini bukan masalah yang lain belum, tapi benar-benar tak bawa. Ayo nanti kita beda. Nanti yang lain pasti menyusul. Makanya saya buat sebulan sekali untuk gantian ya, yang umum ya. Benar ya, ada yang belum diajak Wijaya Pelayanan. Kok gak ngaco? Ada yang belum enggak? Belum. Nah itu cuma berapa? Yang lainnya berarti pernah ya sudah ya? Ya semua. Ya oke. Pak Imam gak melon ada Pak Imam. Ya ini pelayan-pelayannya Pak Abraham, saya minta dukungan doa. Mungkin pelayan-pelayan Tuhan bisa maju ke depan. Pak Evangelis Junaidi sama Nida boleh berdiri, nanti kita berdoa. Yakini urapan Roh Kudus ada di tempat ini, yakini dengan iman kuat, nanti kita pasti akan mendapatkan hal yang luar biasa dengan kita melayani. Ya, itu ya. Oke. Mari kita semua berdiri. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Kita adalah keluarga. Kita percaya bahwa semuanya ini adalah pelayan. Cuman ada saatnya, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan kita harus memberi diri kita untuk melayani. Karena kita diciptakan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan juga bantu untuk mendoakan, karena doa orang benar sekuasa. Mari kita dudukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasihi, Engkau
Engkaulah Tuhan kebenaran kami. Pada kesempatan malam hari ini Bapa, berdiri kami semua anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa bersama Bapa, kiranya berkat Tuhan dan kasih sayang Tuhan memberkati setiap jiwa-jiwa yang ada di sini Bapa. Tak satu pun Kau tinggalkan, terutama orang-orang yang percaya Tuhan untuk misi Tuhan yang mulia, itu menjangkau jiwa-jiwa, melayani Tuhan dengan segala talentanya. Dan kami dipercaya Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, karena roh Tuhan ada padaku. Sehingga kami percaya roh yang ada di dalam aku lebih besar dari roh dunia ini. Dan kami percaya kami dapat melakukan perkara yang besar oleh bersama dengan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah hati mereka. Kau menjamah hati mereka, Kau mengurapi dengan urapan baru, Kau memberikan semangat yang baru, Kau memberikan semangat yang dahsyat Bapa. Di tengah-tengah kehidupan yang kejam ini, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan keegoisan ini, kami mau peduli dengan orang lain. Kami mau menjalankan misi Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, pergi menjadikan semua bangsa murid-Mu dan membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami mau mengajarkan segala sesuatu yang telah Engkau ajarkan. Engkau menyertai kami sesuai janji-Mu sampai pada akhir zaman. Terimalah berkat daripada Allah Maha Tinggi, mengurapi saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kami semuanya. Tak satu pun Kau tinggalkan. Berkat Tuhan melimpahkan kehidupan kami. Tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada yang takut lagi. Kami percaya bersama Tuhan, kami melakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan kami melakukan perkara yang dahsyat. Bersama Tuhan kami bersama Allah, dan kami tidak akan pernah takut, karena Kristus Yesus tinggal dalam hati kami. Kami percaya dan kami imani hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang kami percaya dengan iman. Yang beriman katakan amin. Sekali lagi terima kasih buat Pendeta Abraham. Ya, ini menunjukkan bahwa kita ini sudah dipakai Tuhan luar biasa. Tanpa harus, tadi juga ditegaskan, tanpa titel, tanpa harus ada jabatan apa-apa, kita sama rata. Kita mau senang menyenangkan hanya Tuhan Yesus. Ya, cuma untuk suatu legalitas memang kita harus punya. Ya, saya sudah pernah ngomong, saya di bawah naungan Sinode CMC, sampai saya sudah figurakan bahwa kita ini jelas. Tapi kembali lagi, bukan masalah mau hebat-hebatan, mau mana yang paling kuat, sinode mana yang paling hebat. Tidak ada, yang paling hebat Tuhan kita, yang paling kuasa Tuhan kita. Makanya kesempatan ini yang kiranya sudah memiliki tanggung jawab untuk melayani, gunakan yang paling baik. Supaya apa? Kita akan diberkati, kita akan diubahkan, dan kita akan nomor satu, misi-misi kita akan menjadi teladan buat manusia di mana-mana. Ya, seperti itu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan UL dulu. Oh ya, oke, ternyata katanya WL-nya sudah selesai. Jadi kembali saya undang bangkit berdiri. Kita akhiri pada ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang indah Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan kita semua Tuhan. Semakin kita mengerti kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Semakin kita mengerti untuk melayani menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Tuhan, terkhusus saya berdoa buat Pendeta Abraham Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa, semakin dahsyat Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati usahanya Tuhan, terlebih Tuhan Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Juga Tuhan akan Engkau pakai sebagai teladan kebenaran firman-Mu saja. Tuhan, saya berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan hari ini Tuhan, yang Engkau
Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan di dalam doa dari Pendeta Abraham, kiranya menguatkan kita semua Tuhan, untuk kita lebih lagi melayani Tuhan, untuk lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kini anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita, dan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, sama-sama katakan amin. Oke, hari ini karena bertepatan dengan ulang tahun Ibu Yuliana ya, mari kita tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, korek. Korek dulu. Pesan buat jemaat hari ini ulang tahun. Silakan. Korek. Oh iya. Korek mana Pak? Iya. Shalom. Saya ucapkan terima kasih buat doa dan ucapannya semuanya. Tolong tetap dukung kami dalam doa setiap pelayanan dimanapun Tuhan tugaskan kami komitmen untuk melayani di wilayah, di gereja-gereja, di wilayah daerah-daerah. Tetap dukung kami dalam doa, dan kiranya saya secara pribadi dengan bertambahnya 1 tahun usia saya dapat tetap rendah hati. Tolong diingatkan kalau seumpamanya saya rodok-rodok sombong atau rodok-rodok megok lah ya, oma opa, karena oma opa semua di sini adalah orang tua saya. Saya bersyukur sekali saya nggak punya papa, nggak punya mami, tapi saya punya oma opa, ini semua orang tua saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Doa dulu. Tidak. Ya. Oh ya, kita berdoa ya. Mari kita sama-sama berdoa untuk Ibu Yuliana. Kembali lagi kami bersyukur pada Engkau Bapa. Pada kesempatan malam hari ini kami merayakan ulang tahun, mengingat usia Bu Yuliana sudah ke-46. Bertambahnya usia semakin bertambah kasih Tuhan. Diberkatinya orang yang datang dalam nama Tuhan. Dan Bu Yuliana memberikan dirinya mendampingi Bapak Wijaya, dan eloklah kaki seorang penginjil Bapak. Firman-Mu tulis eloklah kaki seorang penginjil. Kami semua adalah penginjil-penginjil yang benar. Kau memberkati, memberkati sebagai seorang istri, memberkati sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang ibu akan anak-anaknya, memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan segala impian tercapai oleh karena kehendak Tuhan. Kami percaya bertambahnya usia kami semua yang ada di sini juga akan semakin bertambah cinta akan Engkau. Itu yang menjadi tujuan hidupan kami. Kami percaya Roh Tuhan ada di dalam Ibu Yuliana. Di dalam nama Kristus Yesus kami alaskan doa kami. Yang beriman katakan Amin. Terima kasih.
Kami bersyukur. Makasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pada malam hari ini kami Tuhan telah Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu terus membawa setiap kami untuk kami bertumbuh dewasa di dalam Engkau, mengenal Engkau dengan benar, sehingga Tuhan saat Tuhan kami Engkau panggil Tuhan, supaya Tuhan kami tidak ketinggalan, supaya Tuhan tidak berkata aku tidak mengenal kamu. Tolong ya Tuhan, buat setiap kami mempersiapkan diri kami untuk kami boleh sungguh-sungguh lebih dekat kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami telah menerima berkat rohani yang begitu luar biasa. Tuhan, sebentar kami juga akan menikmati berkat jasmani. Sucikan, kuduskan makanan yang akan kami Tuhan minum, supaya Tuhan dengan makanan minuman ini Tuhan boleh membawa kekuatan kami untuk kami boleh tetap semangat melayani Engkau Tuhan. Kau memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah Tuhan memberkati, yang sudah mengerjakan. Tuhan balas berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Kami mau menikmati berkat yang daripadamu yang sudah Engkau sediakan untuk kami semua. Dan di dalam nama Yesus kami danakan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Siap. Ayo. Adik ulang tahun nih. Aku jajan. Satu. Yang tua sama yang muda. Oke. Wes. Yang muda nih. 1, 2, 3. Videonya. 1, 2, 3. JG Stokam Diberkati. JG Stokam Memberkati. JG Stokam Penuh inovasi. Belum, nggak mau. Ya. Masih di sini. Iya, makan nasi ada nih memang. Ayo. Ayo. Ya.
anu jenengan itu sih aku tak ngerti. Tapi jangan Nanti taruh situ aja, nanti coba masuk. Yang lain belum. aku permisi ya. Sekali tak mau aku cici tak. Oh ya, wis diseno bubare sedikit. Sedikit. Oke. Pagi itu cici. Aku lek gak agak sangat. Yo, sandokan biru. Ini loh, Gunawan mau tambahin loh. Ya, Itu orang lain belum, nanti aja. Iki siapa lagi? Bingung tambahin. Gua tak kei. Kamu. Apa sih? Nak? Di luaran nanti ditambah lah tuh kayak orang.